Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Teman, sahabat GM semuanya, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Ini kitab Bidayatul Hidayah, karangan Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Sudah pernah saya bacakan beberapa video, cuma belum lengkap, perlu disempurnakan. Ini lanjutannya. Tapi lanjutannya dimulai dari awal ini. Membaca sedikit tentang kenapa semua orang atau minimal ya, banyak orang suka terhadap kitab ini. Apa kelebihannya? Ini karangan alim alama Hujatul Islam wa Barakatil Anam Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, hidup antara tahun 450 sampai 505 Hijriah. Ini termasuk matan paling keren ya, artinya sudah ditahki ini, kumpulan dari banyak manuskrip, kemudian dicetak ulang ya. Karena kitab ini banyak modelnya, cetakannya dengan matan yang sedikit berbeda di sana sini. Kita coba pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini cetakan Darul Minhaj ya. Ini asal muasal ini nanti menurut di dalamnya. Jadi ditemukannya satu manuskrip ya, satu makhtutat yang dekat dengan masa Imam Ghazali. Dari manuskrip itulah ini kitab dicetak ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Baina yadail kitab. Di hadapan kitab. Kitab Bidayatul Hidayah. Alhamdulillah. Bermula segala puji itu bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Selawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah. Wa ala alihi, kepada keluarganya Nabi, washabihi, sahabat-sahabatnya Nabi, wa man walahu, dan orang-orang yang mengiringi ya akannya para sahabat. Maknanya tabi'in, tabi'un tabi'in dan seterusnya. Amma ba'du, adapun sesudah basmalah, hamdalah, sholah dan salam. Fa inna bidayatal hidayah ismun tabiqun musammahu. Maka bahwa sungguh kitab Bidayatul Hidayah itu satu nama, tabiqun, satu nama yang sesuai ya. Satu nama yang sesuai ya, musammahu, akan yang dinamakannya nama. Maknanya yang dinamakan yaitu kitab itu sendiri. Artinya kitab Bidayatul Hidayah itu satu nama yang sesuai dengan kandungannya. Maknanya nama mencerminkan isinya. Nah, namanya juga Bidayatul Hidayah, permulaan petunjuk. Di mana di dalamnya Imam Ghazali menulis semacam program harian. Apa yang harus mukmin lakukan mulai dari dia bangun tidur hingga tidur kembali. Satu kitab yang namanya sesuai akan kandungannya. Wa masy'alun yunirud darba lisalikil awahi. Maka bahwa sungguh Bidayatul Hidayah itu masy'al, satu sinaran, satu lampu. Masy'al, lentera juga boleh, satu lentera. Yuniru, yang menerangi ianya lentera, ad-darba, akan jalan. Lisaliki, bagi orang yang menempuh jalan menuju Allah. Al-awwah, awah asalnya maknanya orang yang banyak merintih. Merintih, menyesali dosanya untuk kembali kepada Allah. Masy'alun, Bidayatil Hidayah itu satu lentera yuniru yang bisa menerangi ia akan jalan bagi para salik, al-awwah yang kembali kepada Allah. Janahu danen lil muktatifin. Jana yang bermula petikannya, petikannya kitab. Mana petikan buah ya. Jana ini buah yang sudah matang. Janahu yang buahnya kitab itu danen. Danen asalnya daniun, itu dekat lil muktatifin bagi orang yang mau memetiknya. Maknanya manfaat dari kitab ini hasil nyata kalau kita mau mengamalkannya. Wa manhaluhu azbun sa'ighun lil muta'attisyin. Manhaluhu, sumber airnya. Sumber air ini banyak kiasan. Sumber airnya ini kitab itu azbun, sedap. Azbun sedap, tawar, nggak asin. Manhaluhu, sumber airnya ini kitab itu azbun, sedap, sa'ighun. Sa'ighun maknanya kalau ditelan itu mudah, nggak nyangkut di tenggorokan. Apa maknanya? Sa'ighun, yang mudah ditelan. Lil muta'attisyin, bagi orang yang kehausan.
Tatafajjaru min nususihi yanabi'ul khairi. Tatafajjaru yang terpancar dari nas-nasnya ini kitab, nasnya matannya, terpancar dari nas-nasnya ini kitab yanabi'ul khairi, oleh sumber-sumber kebaikan, yanabi, jamak jadi yanba'un. Terpancar dari nas-nasnya ini kitab oleh yanabi'ul khairi, sumber-sumber kebaikan. Watasabbu, watasubbu, watasubbu mudnatu hikamihi fi ya fi audiatil istiqomah wa tasubbu, ini sabba ya subuh tasubbu, dan memancarkan, menuangkan, muznah. Muznah bermakna awan atau hujan. Jadi di kamus Al-Ma'ani muznah itu hujan. Tasubbu mudnah tuh kan ada kan? Wa anzalna minal muzni al-waqi'ah. Wa tasubbu, dan memancarkan, menuangkan oleh awan hikmah-hikmahnya ini kita, atau menuangkan oleh awan-awan yaitu hujan. Nah, awan hikmahnya ini kita fi audiatil istiqamah, dalam lembah-lembah istiqamah. Jadi insya Allah kalau mau mempelajari kitab Bidayah ini, insya Allah kita istiqomah ini, berada dalam lembah istiqomah. Kaifala, bagaimana tidak seperti itu? Bagaimana tidak, buahnya sedap, airnya segar, banyak sumber hikmah di sana, bagaimana tidak? Wa muhabbiru turusihil ustadu hujjatul Islam. Wa muhabbiru, hibrun kan dawan kan? Wa muhabbiru. Bagaimana tidak? Padahal bermula yang menuliskan. Wa muhabbiru turusi. Padahal bermula yang menulis bagi lembaran-lembarannya itu seorang ustaz, itu hujjatul Islam. Orang penulisnya aja seorang ustaz, hujjatul Islam. Wa nibrasul a'lam. Nibras maknanya cahaya. Cahaya bagi para tokoh. Jadi kalau dilihat kamus Al-Ma'ani, misalkan kalimat ittakhazahu nibrasa. Dia menjadikan si fulan sebagai nibras. Nibras maknanya sebagai teladan, sebagai lampu penerang. Bagaimana tidak seperti itu? Wa muhabbiru turusi. Padahal bermula yang menulis lembaran-lembarannya itu Ustaz, Hujatul Islam, Nibrasul A'lam, lentera bagi para tokoh, atau cahaya bagi para tokoh alam. Jadi tokoh-tokoh ulama pada masa Imam Ghazali pun banyak yang mengikuti Imam Ghazali. Siapa beliau? Abu Hamidil Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali alladzi in aqadatil khanasiru ala ulwi qa'bih. Imam Ghazali atau Abu Hamid Al-Ghazali yang in aqadat, terakatlah oleh jari jemari, yang terakatlah oleh jari jemari ala ulwi qa'bih, kepada ketinggian tumitnya. Maknanya jari-jari semacam sepakat menunjuk bahwa beliau memang tinggi ilmunya. Yang terakatlah oleh jari jemari kepada ketinggian kedudukannya, tumitnya. Wa asyarat a'yunil fadli wa asyarat a'yunul fadli ila takaddumihi fil ma'arif, dan mengisyarahkan, menunjukkan oleh mata-mata kelebihan, maknanya orang-orang yang punya kelebihan. Ayun juga kita artikan tokoh di sini boleh juga. Wa asyarat ayunul fadli, mengisyarahkan oleh tokoh-tokoh yang memiliki kelebihan ila takaddumihi, kepada terdahulunya Imam Ghazali fil ma'arifi, dalam pengetahuan-pengetahuan. Hanya tokoh-tokoh di masanya juga setuju bahwa beliau memang punya kelebihan dalam pengetahuan. Fa ahyallahu bihi ulumaddin, maka telah menghidupkan oleh Allah dengan sebab beliau akan ilmu-ilmu agama. Watawahat, watahawat, watahawat amama tahriratihi. Watahawat, hancur lebur. Watahawat, hancur lebur di depan urayan-urayannya Imam Ghazali. Syubahul falasifati. Syubah jamak dari syibhun, oleh syubhat-syubhatnya falasifah. Ketika beliau menguraikan, menjelaskan sesuatu tentang akidah, ketika beliau menuliskan satu kitab, itu tahawat, lebur, hancur di depan uraian beliau oleh syubahul falasifah, syubhat-syubhatnya filosof. Waraddallahu bidzanadiqata ala aqabihim khasiin, dan menolak oleh Allah dengan sebabnya Imam Ghazali akan orang-orang yang zindik, orang yang tidak mau beragama. Menolak oleh Allah dengan sebab Imam Ghazali az-zanadiqata, akan orang-orang yang zindik, ala aqabihim, atas tumit-tumit mereka, khasiin, dalam keadaan terhina mereka, ya kan? Jadi banyak Imam Ghazali bantah
Nah, pada masa beliau. Nah, itu. Ini ada catatan kaki nanti kita baca. Wahadal kitabu ala sighari hajmih. Bermula ini kitab, bermula ini kitab di atas kecil bentuknya. Memang matan Bidayatul Hidayah itu sangat tipis sekali kalau matannya, ya. Bermula ini kitab di atas kecil bentuknya itu Jamul Fawaid. Itu Jamul Fawaid banyak faedahnya. Jamu maknanya kasura, ijtama'a. Ini saya kasih kode di sini kadang nggak sempat. Nah, ini ya, apa namanya? Jadi kasura, ijtama'a, jamu. Jamul Fawaidi. Ini kitab di atas kecil bentuknya itu Jamul Fawaid. Itu terkumpul segala faedah di dalamnya. Kasirul Awaid. Banyak awaidnya. Apa awaid? Awaid dari aidun, kembali. Orang yang mau membacanya banyak mendapatkan sesuatu dari kitab ini akan kembali kepada pembaca. Kasirul Awaid yang banyak awaidnya. Azimun naf'i besar manfaatnya. Mubarakul muhtawa diberkahi kandungannya. Muhtawa kandungan. Nah ini kitab ini memang kecil tapi faedahnya banyak. Banyak hal yang didapat oleh orang yang membacanya. Azimun naf'i besar manfaatnya. Mubarakul muhtawa penuh berkah kandungannya isinya. Yan ba'asu minhu syadzul ilhamir rabbani timbul. Yan ba'asu muncul terbit darinya ini kitab oleh wanginya ilham Tuhan. Sajiu wangi, aroma ilham Tuhan, ya kan? Karena ada dalam kitab Maulid apa namanya Aqirillahumma qabrahul karim bi'arfin syaziyin, ya kan, sajiyin wewangian yan ba'asu minhu muncul darinya kitab ini oleh syaziyul ilham wanginya ilham Tuhan wa tasyu'u suturuhu binuril ikhlas dan teranglah oleh baris-barisnya ini kitab menyalalah bersinarlah oleh baris-baris ini kitab Bidayatul Hidayah binuril ikhlas dengan cahaya keikhlasan. Nah itu. Lidzalik karena ini banyak kelebihan kitab ini karena hadzal kitabu rafiqal mubtadi'in adalah kitab ini itu menjadi rafiqal mubtadi'in menjadi teman para pemula. Jadi rafiq ini biasanya teman dalam perjalanan. Seorang pemula kemana pergi layak membawa kitab ini. Ringan, tipis, tapi dibaca banyak manfaatnya. Karena ini karena hadzal kitabu adalah ini kitab itu rafiqal mubtadi'in menjadi teman dalam perjalanan, teman bagi para pemula wasamiral muwaffaqin menjadi teman orang-orang yang mendapatkan taufik. Kalau samir ini teman juga, cuma teman begadang malam. Kita malam begadang perlu seseorang untuk diajak ngobrol. Nah, itu teman kita itu namanya samir. Samiral muwaffaqin, ya teman yang mendapatkan taufik. Wa mursyidat talibin. Ini kitab itu menjadi pembimbing bagi para santri. Kenapa? Bisa menjadi teman dalam perjalanan, teman begadang malam, pembimbing. Lianna fihi ususal bidayatil lati tashuddul qari'a ila riyadih. Karena dalamnya ini kita itu ada pondasi-pondasi bidayah, pondasi-pondasi permulaan, permulaan yang tasyuddu, yang mengikat ia akan sikari, mengikat atau mendorong ia akan pembaca ila riyadih kepada tamannya, tamannya ilmu hina yudhi'u misbahut taufik ketika menyalalah oleh lampu taufik. Ini banyak kiasannya majatnya, ya. Ini mukadimah baru ini, mukadimah pentahke. Ini kan udah pernah saya baca, cuma dulu langsung ke isinya. Ini pengen dirapikan biar umum manfaat insya Allah. Tadi ada tulisan kaki, qala Ibnu Najjar. Ibnu Najjar berkata, Abu Hamid Imamul Fuqaha'i alal Itlaq. Abu Hamid Imam Ghazali itu seorang imam fakih. Secara umum beliau imam, ya. Sehingga Imam Ghazali kan udah jadi lakab. Wa rabbaniyul ummati bil ittifaq. Beliau itu seorang rabbani, pendidik. Rabbani itu pendidik rohani, pendidik ilmu akhlak. Rabbaniyul ummah, pendidik ummah dengan sepakat. Sepakat ulama menyatakan beliau memang salah satu guru besar, pendidik ummah. Mujtahidu zamani. Beliau itu seorang mujtahid di zamannya. Ainu awanihi, seorang tokoh di masanya. Bari'a fil madhabi, hebat beliau. Bari'a itu bareng hebat, ya. Hebat ia dalam ilmu mazhab, wal usuli dalam ilmu usul, wal khilaf dalam ilmu khilaf, wal jadali wal mantik, hebat dalam ilmu debat, ilmu mantik. Wa qara al hikmata wal falsafata.
Membaca oleh beliau akan ilmu hikmah dan falsafah. Beliau mempelajari ilmu logika kan, kayak falsafah Aristo misalkan, Socrates, beliau baca. Membaca oleh beliau akan hikmah dan falsafah. Wa fahima kalamahum, dan memahami oleh beliau akan ucapan mereka. Bukan hanya sekedar membaca, beliau membaca dan memahaminya. Bahkan beliau membantahnya, wa tasodda li raddi alaihim, tasodda, tampil ianya beliau, tasodda muncul ke depan. Tasodda tampil ia li raddi alaihim untuk membantah mereka. Wakana syadidaz zaka, dan ada ianya Imam Ghazali itu sangat-sangat cerdas. Qawiyal idrak, sangat kuat pemahamannya. Fanat fatanatin saqibatin. Itu yang memiliki kecerdasan yang tajam, saqibah. Nah, yang tembus. Fatanatin saqibatin, yang memiliki kecerdasan yang tajam. Wa ghausin, ghausin atah kepada saqibah, kepada fatanah. Ghausin, yang memiliki penyelaman alal ma'ani, kepada makna-makna. Beliau menyelami kedalaman makna satu teks yang beliau baca. Ini diambil dari Syiaru A'lamin Nubala, dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala karangan Az-Zahabi. Masya Allah. Fala gharwa. Maka tidak mengherankan kalau penulis kitab tadi Imam Ghazali, sehingga kitabnya ini diterima oleh semua kalangan, lintas mazhab, mazhab apapun menerima kitab ini. Karena kitab ini tidak membahas tentang ikhtilaf kan? Nah, fala gharwa, maka tidak aneh, tidak asing. In ra'ainal kitaba qad syarraka wa gharraba wa anjada wa athama. Jika kita melihat akan ini kitab qad syarraka, sungguh sampai ke timur ia. Syarraka maknanya dakhala fish syirki, ke timur. Jika kita lihat akan ini kitab qad syarraka, sungguh sampai ke timur ia, wa gharraba sampai ke barat ia, wa anjada sampai ke Najd ia, wa athama sampai ke Tihamah ia. Nah, itu kan biasa dalam buatan af'ala ada namanya anjada, dakhala fit Najd kan. Mana an-naja, dia masuk ke kota Najd, athama masuk ke Tihamah. Jadi buatan af'ala itu banyak maknanya. Maka tidak heran kalau kitab ini memang sudah menyebar kemana-mana, bahkan sudah diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa. Wala gharabata in ra'ayna tazahuma aqlamil ulama'i ala ma'idati matnih. Wala gharabah, maka tidak asing in ra'ayna, jika kita melihat tazahuma, akan berdesakan, tazahum berdesakan, akan berdesakan aklamil ulama, pena-pena para ulama, ala ma'idati matnihi, atas hidangan matannya ini kitab. Maknanya begini, tidak asing bila kita melihat pena para ulama datang mengitari matan kitab ini, ada yang mensyarahnya, ada yang menta'aliknya kan. Kayak Syekh Nawawi Al-Bantani bikin satu syarah namanya Maraqil Ubudiyah. Ini juga sudah kita baca di sini cuma belum khatam. Ini fokus menyelesaikan satu-satu playlist biar lebih rapi. Wala gharabata, maka tidak asing in ra'aina, jika kita melihat tadzahuma aklamil ulama, akan berdesak-desakannya kalam-kalam, pena-pena para ulama, berdesakan ala maidati matne, di atas hidangan matannya ini kitab. Wahia mu'aniqatun ila tibyani ma'anihi. Wahia, dianya pena, kembali ke pena. Dianya pena itu yang memeluk, mu'niqah, anaka, itu yang memeluk kepada menjelaskan makna-maknanya ini kitab, wa ibradi fawaidih, dan memunculkan faedah-faedahnya ini. Artinya banyak ulama. Tidak mengherankan karena pengarangnya siapa, kandungan kitab ini apa kan? Banyak ulama datang mensyarahnya, memberi ta'liq. Ya. Famalakatul ibda'i fit tasnifi lam yafuz biha illa sullatun min ulaika safwa. Famalakatul ibda, maka kemampuan. Malakah ini satu sifat yang melekat dalam jiwa. Malakah. Maka malakah ibda itu kan membuat sesuatu sangat indah. Bahkan belum ada tandingan sebelumnya. Namanya ibda. Badi'us samawat. Allah itu pencipta langit. Nah, bahkan bid'ah kan baru. Famalakatul ibda. Maka kemampuan hebat. Fit tasnifi, dalam mengarang itu lam yafus. Tidak beruntung dengannya malakah kecuali sullatun, sedikit sekali, min ulaika safwah, dari mereka pilihan. Ada orang-orang terpilih hebat, tapi di antara mereka yang terpilih pun sedikit yang bisa mengarang satu kitab dengan indah, yang bisa menarik perhatian pembaca. Artinya itu punya kemampuan khusus. Banyak orang bisa ngajar kadang, tapi ketika menulis enggak semua orang bisa. Menulis itu perlu kemampuan khusus. Eh, Bahasa yang jelas, tidak bertele-tele.
Kalau ngomong bertele-tele mah masih mudah lah kan. Ya, masih masih bisa lah. Tapi kalau tulisan bertele-tele kan membosankan. Maka kemampuan hebat dalam mengarang itu lam yafuz, tidak beruntung dengannya kemampuan kecuali oleh segelintir. Sulah sedikit sekali. Min ulaika safa, dari mereka mereka orang pilihan. Wa kana al-Ghazali huwal mujalli, dan adalah Imam Ghazali dianya. Imam Ghazali itu mujalli yang menjelma, atau yang tampil. Tajalli kan jelmaan ya. Itu yang menjelma fi hadzal medan, dalam ini lapangan. Beliau Imam Ghazali muncul wahwa farisul bayan. Beliau itu faris. Faris itu ahli berkuda, pendekar, kesatria. Bahwa farisul bayan, beliau itu kesatrianya bayan. Wasabiqulil akran, beliau itu yang mendahului bagi teman-temannya. Tapi Imam Ghazali ini memang hebat beliau ya. Kama qala al-Imamu Fakhruddin Ar-Razi. Sebagaimana telah berkatalah oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Apa kata Imam Fakhruddin? Ka'annallaha jama'al uluma fi qubbatin. Seolah-olah Allah itu mengumpulkan ya akan ilmu dalam satu kubah. Seolah-olah. Mirip-mirip ya. Seolah-olah Allah telah mengumpulkan seluruh ilmu dalam satu kubah besar. Wa atla al-Ghazali 'alaiha, dan Allah memberitahukan kepada Imam Ghazali atasnya kubah. Sehingga kelihatannya Imam Ghazali hebat. Kayak tahu banyak hal lah gitu. Ini bentuk pujiannya. Nah, cuma di sini kan ada beberapa hal yang sering kita dengar. Banyak orang melecehkan Imam Ghazali zaman sekarang. Orang berani mengkritik Imam Ghazali. Bahkan ada yang bilang kan, banyak video di YouTube, Imam Ghazali ngapain kita baca Ihya. Orang Imam Ghazali sendiri yang bilang beliau itu nggak tahu, bekal beliau tentang ilmu hadis itu sangat sedikit. Nah, itu beliau memberikan jawaban di sini ya. Jawaban di sini. Eh, Kan pertanyaannya, emang ada ulama ulama yang berani menyatakan saya itu punya kemampuan hebat dalam ilmu hadis? Mana ada? Mana ada ulama yang berani menyatakan seperti itu? Jadi ketika seorang ulama bilang kemampuan saya sedikit, itu memang tawadhu. Dan semua ulama memang harus seperti itu. Wayah sunubina huna. Baguslah dengan kami di sini, kata pentahke ini. Wayah sunubina huna. Dan baguslah dengan kami di sini an-nusyira. Oleh bahwa kami isyarahkan ila amrin humila ala ghairi mahmilih. Oleh bahwa kami isyarahkan kepada satu perkara humila yang dibawakan. Humila dibawakan kepada bukan tempat bawaannya. Maknanya, baguslah dengan kami di sini an-nusyira, bahwa kami isyarahkan kepada satu perkara yang berkaitan dengan Imam Ghazali humila, yang perkara itu dibawa atau ditempatkan kepada bukan tempatnya, perkara yang disalahpahami. Kepada satu perkara humila yang dibawa akan dianya perkara kepada bukan tempat bawaannya. Wa fuhima ala ghairi makna. Satu perkara yang dipahami akan dianya perkara bukan di atas maknanya. Ada satu perkataan Imam Ghazali yang disalahpahami orang, bahwa dianya perkara di sini yaitu qaulu hujjatil Islam Al-Ghazali, yaitu ucapan hujjatil Islam Imam Ghazali rahmatullah alaih. Apa kata beliau? Imam Ghazali berkata, inna bidhaati mudjatun fi ilmil hadis. Sesungguhnya daganganku, bidhaah kan sesuatu yang diperdagangkan, barang. Sesungguhnya barangku, barang daganganku, bekalku, mudjatun itu sedikit sekali dalam ilmu hadis. Jadi secara zahir ucapan ini Imam Ghazali menyatakan pengetahuan beliau terhadap ilmu hadis itu sangat kurang. Cuma masalahnya disalahpahami oleh banyak orang. Lebih-lebih orang di akhir zaman sekarang. Secara khusus Wahabi kalau bahasa kita. Pernah saya dengar seorang ustaz, lupa namanya kan, membahas tentang ucapan ini. Hadhil ibaratu wujihat min qibalil ba'di taujihan yuqsadu bihi tangqis. Bermula ini ibarat tadi, itu diarahkan akan dianya ini ibarat dari sebahagian orang, taujihan akan arahan, yuksadu yang dimaksudkan darinya arahan, at-tangkisu akan merendahkan, min qadri hadzal imam azim, dari kedudukan atau dari nilai ini imam. Jadi ucapan di atas ada yang disalahpahami sebahagian orang, justru digunakan untuk merendahkan imam, menyatakan Imam Ghazali kitabnya ngapain dibaca. Kitabnya banyak hadis lemah katanya. Padahal kayak kitab Ihya yang isinya 4 ribuan hadis lebih, kalau dicek-cek setiap masa ternyata berubah. Ada imam bilang ada hadis palsunya misalkan 300. Dicek oleh ulama lain tinggal 100. Dicek lagi oleh ulama lain makin berkurang kan. Ada kemungkinan banyak hadis-hadis juga yang ya mungkin tidak terdapat dalam kitab hadis sekarang. Kan tidak semua kitab hadis juga nyampe kan.
Artinya hadis-hadis yang lemah pun tidak disepakati. Hadis lemah yang ada dalam dalam kitab Ihya pun tidak disepakati oleh semua ulama kan. Ya, dan juga beliau membawakan hadis itu sebagai pendukung tahap akhir. Karena setiap tema yang Imam Ghazali bahas dalam kitab Ihya itu dalilnya Quran, kemudian hadis sahih, kemudian baru aqwalus sahabah, aqwalut tabi'in kan. Nah itu hanya sifatnya pendukung. Wal haqiqatu anna hadhil kalimata qad qalaha al-Imam al-Ghazali rahimahullah min bab tawadhu. Dan bermula yang sebenarnya yang hakikatnya bahwa sungguh ini kalimat itu qad qalaha. Sungguh mengatakan akan ini kalimat oleh Imam Ghazali rahimahullah dari bab tawadhu. Ketika beliau bilang bekal saya sedikit dalam ilmu hadis. Orang menyatakan ini menunjukkan Imam Ghazali nggak bisa ilmu hadis. Tapi kalau kita mendalami sebenarnya kalimat ini juga justru menunjukkan tawaduk beliau. Tawaduk beliau. Dari segi apa? Karena memang begitu faktanya. Waman minal a'immati qala. Dan siapa itu dari para imam yang berkata iya? Ada nggak ulama yang mengatakan inna bidha'atahu kamilatun fi ilmil hadis? Sesungguhnya bekalnya dia itu sempurna dalam ilmu hadis. Nggak ada. Nggak ada siapapun yang menyatakan kemampuan saya dalam ilmu hadis sempurna. Nggak ada. Jadi ketika Imam Ghazali bilang kemampuan saya kurang, itu memang sudah pada tempatnya. Bal may yajra'u ala qauli dzalik. Bahkan siapa itu yang berani ya? Jara'a yajra'u jara'ah berani. Bal may yajra'u bahkan siapa itu yang berani ya di atas ucapan ini? Nggak ada kan yang berani. Itu takabur namanya kalau kita bilang kemampuan kita udah istimewa banget. Saya hebat dalam ilmu ini, dalam ilmu itu. Nggak ada yang hebat. Innana idza qara'na sirata haula'ir rijalil afdal. Sesungguhnya kita, idza qara'na, bila kita membaca sirata haula'ir rijal, akan sirah, akan kisah hidup mereka ini tokoh al-afdal. Afdal ini jamak dari fadun. Fadun, afdal mananya syadzah, langka ya, yang jarang terjadi. Tokoh-tokoh langka. Nah, jadi salah satu makna afdal langka mananya. Karena langkanya sehingga dia berharga, hebat. Innana sungguhnya kita idza qara'na bila kita membaca sirata haula akan sirah mereka para tokoh-tokoh yang hebat-hebat itu najidu fiha nisya kita dapat di dalamnya sirah ummatal adab akan puncak adab ma Allah ya jalla jalaluh bersama Allah azza wa jalla. Memang sejarah mereka membuktikan mereka itu penuh adab. Wa kamalut tabarri minal hauli wal quwwah. Atau kepada kummah kita dapat di dalam sirah mereka akan kesempurnaan berlepas diri. Kamalat tabarri. Kesempurnaan melepas diri minal hauli dari daya dan kekuatan diri. Wattamassulal kamila li haqiqatil fakri ilaihi subhana. Kita dapat di dalam sirah mereka akan tamassula. Tamassula tampilan yang sempurna. Sebagai contoh yang sempurna atau sebagai tampilan yang sempurna li hakikatil fakri bagi hakikat kefakiran kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau kita baca sejarah para tokoh menunjukkan mereka sangat tawadhu, mereka menyatakan sangat fakir kepada Allah, memang begitu. Jadi ketika Imam Ghazali bilang bekal saya sedikit, itu memang ya memang begitulah sifat perilaku orang dahulu. Bukan kayak kita akhir zaman nih bisa sedikit sudah kayak luar biasa gitu kan. Suka kritik sana sini. Nah, seolah kita yang paling hebat. Ya. Kama najidu fiha al-istisyarah tamma li makna qaulihi ta'ala. Sebagaimana kita dapat di dalamnya sirah dalam kisah para ulama terdahulu, kama najidu fiha sebagaimana kita dapat di dalamnya sirah juga al-istisyarah tam akan rasa yang sempurna, akan rasa yang sempurna bagi makna qaulihi ta'ala firman Allah. Jadi ketika atau juga fiha ini kembali ke ibarat Imam Ghazali tadi. Sebagaimana kita dapat di dalamnya ungkapan Imam Ghazali, inna bid'ati. Itu akan rasa yang sempurna. Bagi makna firman Allah Ta'ala, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan dari ilmu kecuali sedikit. Jadi kan memang perwujudan dari firman Allah. Kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Imam Ghazali menyatakan, bekal saya dalam ilmu hadis sedikit. Memang sudah jelmaan dari ayat ini. Justru yang patut kita curigai, seseorang yang menyatakan kemampuannya sempurna.
Wabihada maka dengan ini, wa mislihi dan sepertinya ini, wasalu ilama, wasalu ilaih. Telah sampailah mereka para ulama terdahulu kepada ma yang sampai mereka kepadanya. Jadi para ulama di atas tadi mereka mendapatkan derajat itu dengan sebab tawadhu'nya. Wal Imamul Ghazali rahimahullahu taala misalun kabirun lima sabab. Dan bermula Imam Ghazali rahimahullahu taala itu contoh besar bagi apa yang telah terdahulu ya. Contoh besar terhadap perilaku tawadhu antara lain. Wa kullama arafal insanu rabbahu jalla jalaluh. Setiap kali mengenal oleh manusia akan Tuhannya jalla jalaluh. Wa zada ta'zimuhu dan setiap kali bertambahlah oleh pengagungannya si insan lahu baginya Allah. Idza dada istihqaran li nafsi. Niscaya bertambah ia nisbah penghinaan bagi dirinya, wantiqasan menyatakan kurang baginya diri. Setiap orang makin kenal Allah itu pasti menghinakan dirinya, menyatakan dirinya kurang, nggak ada apa-apa. Hanya orang-orang yang tidak mengenal Allah yang berani membanggakan dirinya atau mengangkat diri. Kullama khadha fil ilmi, setiap kali menyelam ianya si insan dalam ilmu. Wa tawassa'a fi, setiap kali luas ianya si insan dalamnya ilmu. Kullama zadada istisgharan, setiap kali bertambah ya istisgharan, mengecilkan li ilmihi, bagi ilmunya. Nah, ini mestinya kayak jawab ya. Ini nggak pakai kullama lagi mestinya ya. Setiap kali menyelam ya dalam ilmu, watawasaan dan luas ya dalamnya ilmu, niscaya izdada bertambah ya nisbah menganggap kecil bagi ilmunya. Nah, biar ada jawab kullama. Mungkin ini kelebihan nih mudah-mudahan ya. Kama qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana berkata oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i juga sama, apa kata beliau? Kullama addabani dahru arani naqsa aqli. Setiap kali mendidik akan aku oleh masa, arani memperlihatkan ianya masa kepadaku, naqsa akli akan kurangnya akalku. Jadi maknanya setiap kali mendidik akan aku oleh masa, setiap kali keadaan ini, alam dunia ini merubah, mendidik aku dengan segala tetek bengeknya, dengan segala kejadian yang ada di dalamnya, arani memperlihatkan ianya alam, ianya masa ya kepadaku, naksa akli akan kekurangan akalku. Ya. Wa idza madzadtu ilman, dan apabila aku bertambah ilmu, zadani, ini saya menambah ianya ilmu kepadaku, ilman bijahli, akan tahu tentang kebodohan. Setiap aku tambah ilmu, aku makin tahu kalau aku ini memang bodoh. Karena ternyata yang kita tidak tahu itu makin banyak. Nah, itu Imam Imam Syafi'i juga menyatakan yang sama kan? Masya Allah. Summa inna hujjatal Islam rahimahullah asya fi asrin min usuril islamid zahabiyah. Kemudian juga kita perlu tahu bahwa sungguh Hujjatul Islam rahimahullah itu Asya. Beliau hidup ia fi asrin pada suatu masa, min usuril Islam dari masa-masa keemasan Islam. Min usuril Islam dari masa-masa Islam yang keemasan. Maknanya dari masa-masa keemasan Islam. Imam Ghazali ini hidup di tahun 450 tadi kan sampai 500. 505 kan pada masa-masa Islam sedang majunya. Asrin maliin, satu masa yang penuh, masyhunin, masyhun juga penuh. Asrin mali'in wa masyhunin. Masa yang dipenuhi birrijalil fatatil. Dengan laki-laki yang hebat. Fatatil ini jamak dari fithal. Jadi fithal itu hebat. Masa yang penuh birrijalil fatahil. Dengan laki-laki yang hebat. Tokoh-tokoh. Wala immatil mujtahidin. Masa yang dipenuhi dengan imam-imam ahli mujtahid. Wa ma'adzalika, bersama demikian beliau hidup di masa orang-orang hebat. Faqad sallamu lahul qiyadata fi dzalika dzamani alladzi fihi man fihi. Maka sungguh menyerahkan oleh mereka baginya imam. Sallamu, sungguh menyerahkan oleh mereka baginya imam akan kepemimpinan. Fi dzalika zaman, pada zaman itu, zaman yang fihi yang padanya zaman itu orang-orang yang di dalamnya. Walaupun beliau hidup di masa orang-orang hebat, tapi penduduk di zaman itu memang menyatakan kepemimpinan di bidang ilmu itu memang layak beliau pegang, ya kan? Bersama dengan segala orang yang ada di masanya yang hebat-hebat tadi.
Ini maknanya bersama demikian fakat salamu. Sungguh menyerahkan oleh mereka semua tokoh-tokoh bagi Imam Ghazali akan kepemimpinan dalam zaman. Zaman yang dalamnya zaman itu orang-orang yang di dalam zaman dengan segala tokoh-tokohnya itu mereka mengakui kehebatan Imam Ghazali. Itu menunjukkan beliau memang luar biasa. فما بالنا في هذا الزمان الذي كثرت فيه الجراءة وعظمت فيه الرضية ننتقد أمثال أولئك الكبار. Fama baluna, maka apa itu hal kita pada ini zaman, zaman yang telah banyak dalamnya zaman oleh jaroah, oleh keberanian, wa'adumat dan telah besar padanya zaman radiyatu oleh musibah. Apalagi fama baluna, apa itu hal kita pada zaman ini. Zaman yang banyak di dalam zaman oleh keberanian, besar dalamnya zaman oleh musibah, radiyah musibah. Dan takidu kita mengkritik amsala ulaikal kibar. Kita mengkritik akan orang-orang seperti mereka yang besar-besar itu. Kok zaman sekarang berani orang mengkritik tokoh-tokoh besar seperti itu? Ketika kita mengkritik mereka, justru kita yang terhina kan? Ini bukan berarti nggak boleh dikritik, boleh. Tapi kan ini siapa kita, itu masalahnya. Fantikadu amsali haula'i yat'anu bimuntakidihim. Maka bermula mengkritik yang seperti mereka, itu yat'anu justru menuduhkan ya. Yat'anu apa ya bahasa kita? Menusuk ya, menusuk, menuduh. Justru menuduh ia dengan orang yang mengkritik mereka. Maknanya ketika kita mengkritik tokoh-tokoh besar seperti itu, kritikan itu justru ditujukan kepada pengkritiknya. Maka bermula mengkritik orang-orang seperti mereka itu ya unum. Itu merusak ia atau menusuk ia, justru mengenai ia dengan orang yang mengkritiknya. La bihim, bukan dengan mereka. Kama qala syairu, sebagaimana berkata oleh seorang pensyair. Apa kata pensyair? Karena tihin sakratan yauman liyuhinah. Karena tihin seperti yang menanduk. Jadi ini ada naat, ada man'ut mahdu, asalnya kawailin. Kawailin nautihin, seperti kambing gunung. Wa'il kah? Wa'il kambing gunung itu yang di atas batu itu, seperti kambing gunung yang menanduk ia akan satu batu pada suatu hari liuhinaha, agar melemahkan ia akannya batu. Ada kambing-kambing dia menanduk batu gunung untuk menghancurkan batu itu. Apa yang akan terjadi? Tanduknya yang patah. Falam yudirha, maka tidak bisa membahayakan ia akannya sakhrah, akannya batu. Wa auha karnahul wa'ilu, dan menghancurkan akan tanduknya oleh kambing tadi. Justru kambing itu meremukkan tanduknya sendiri. Ketika kita mengkritik tokoh-tokoh besar, justru kritikan itu ditujukan kepada kita. Wahadal intiqadu mab'asuhul jahlul mahdu duna syakin. Bermula ini kritikan, itu sumbernya ini kritikan itu kebodohan murni. Jahlul mahdu, kebodohan murni, duna syakin tanpa diragukan. Nah, itu akibat kita bodoh, makanya kita banyak mengkritik. Kama qila, sebagaimana dikatakan orang, mangqalla ilmuhu kasuran tiqaduhu. Barang siapa yang sedikitlah ilmunya, niscaya banyaklah mengkritiknya. Barang siapa yang kuranglah ilmunya, niscaya banyaklah oleh kritikannya. Kita protes fatwa para ulama segala macam karena kita nggak paham. Nah, itu akal kita nggak nyampe. Masya Allah, di mana titiknya nih kita selesaikan ini ya. Suma innal ummata qad ajma'an ala anna hujjatal Islam kana huwa mujaddidal mi'atil khamisah. Kemudian bahwa sungguhnya umat itu sungguh sepakat ianya umat kepada bahwa sungguh hujjatal Islam adalah beliau itu mujaddid, pembaru ya, mujaddid abad kelima. Mujaddid abad kelima. Itu semacam kesepakatan lah para ulama, beliau mujaddid abad kelima Hijriah itu Imam Ghazali. Namanya seorang mujaddid tentunya hebat kan dalam ilmu kan. Wa ma'lumun annal mujaddida yakunu fi kummatil haramil ma'rifi. Dan maklumlah bahwa sungguh mujaddid itu ada yanya mujaddid fi kummatil haram. Pada puncak haram. Haram ini piramida. Ahram itu piramida kan. Ahram Misri. Piramida-piramida yang ada di Mesir. Maklum bahwa sungguh seorang mujadid itu ada, ia itu berada dalam puncak piramida pengetahuan. Tentu pengetahuannya hebat.
La siyama fima yata'allaqu bil ulumi syar'iyyati, lebih-lebih lagi pada ilmu-ilmu atau pada sesuatu yang berkaitannya bil ulumi syar'iyyah, dengan ilmu agama, wal ma'arifin naqliyah, dan dengan pengetahuan nukilan seperti pemahaman terhadap ayat dan hadis Nabi. Faminal bu'di bimakanin an naqula, maka sebahagian dari jauh di satu tempat bahwa kita mengatakan, sangat jauh kalau kita mengatakan innal imam al-Ghazali kana qalilal ma'rifati bi ulumil hadis. Maksudnya Imam Ghazali itu ada, ya itu sedikit banget pengetahuannya terhadap ilmu-ilmu hadis. Ini jauh, nggak mungkin. Nah, kemudian ada ta'liq ini. Walil imami Tajuddin As-Subki, dan bagi Imam Tajuddin As-Subki kalamun, itu ada satu kalam fi ghayatin nafasati, dalam puncak kebagusannya, wal ahamiyati, dan puncak kepentingannya. Maknanya Imam Tajuddin Subki menuliskan satu kalam yang indah banget berkaitan dengan Imam Ghazali. Yumbi'u an qa'idatin 'azimatin fi ma'rifati qadrir rijali wa makanatihim ilmiyah, yang menunjukkan ianya kalam Imam Subki tentang satu kaedah besar dalam mengenal nilai para tokoh dan kedudukan mereka di segi keilmuan. Jadi Imam Subki mengucapkan satu kalam dalam tawakat beliau, bagaimana cara kita tahu seseorang itu berilmu? Bagaimana cara mengukurnya? Nah, itu. Kan orang bodoh nggak bisa mengetahui kadar ilmu para ulama kan. Hanya ulama yang paham tentang nilai ilmu para ulama ketika mereka berdiskusi bareng-bareng. Mereka paham itu. Qala rahimahullah, berkata oleh Syekh Subki rahimahullah taala fi tabaqati Syafi'iyah, dalam kitab Tabaqat Syafi'iyah juzuk 6 202. Innal ladzi yuhibbu ayyattali'a ala manzilati man huwa a'la minhu fil ilmi. Sesungguhnya orang yang suka ia bahwa tahu ia kepada kedudukan orang yang dianya orang lebih tinggi darinya dalam ilmu itu. Bila ada seseorang pengen tahu keilmuan orang lain, bila seseorang dia pengen tahu kedudukan atau keilmuan orang yang lebih tinggi darinya, yahtaju ilal akli wal fahmi, ini siapa perlu ia kepada akal dan pemahaman. Dia harus punya akal dulu. Fabil akli yumayyidu, dengan akal ia bisa membedakan. Wabil fahmi yaqdi, dengan pemahaman ia bisa memutuskan. Walamma kana ilmu Ghazali fil ghayatil quswa, manakala adalah ilmu Imam Ghazali itu pada puncak ketinggiannya. Ihtaja mayuridul ittila'a, niscaya memerlukan oleh orang yang kepengen ia akan tahu ala miqdarihi, kepada kedudukannya Imam Ghazali dalamnya ilmu, ayakunah wa tamal akal, bahwa ada dianya seorang itu sempurna. Imam Ghazali memiliki keilmuan yang tinggi. Orang yang pengen tahu keilmuan Imam Ghazali, dia harus memiliki akal yang sempurna juga. Kemudian harus memiliki ilmu yang mirip-mirip Imam Ghazali kan gitu. Nah, kalau enggak, bagaimana cara mengukurnya? Wa aqulu, dan aku berkata, kata Syekh Subuki, labudda ma'atama mil akli min. Nah, ini kata ini mungkin ya. Kata siapa? Kata pentake ini. Wa aqulu, dan tidak aku berkata, labudda ma'atama mil akli, tidak boleh tidak bersama sempurna akal, mim mudanati martabati, dari mendekati kedudukannya seorang dalam keilmuan. Limartabatil akhar, bagi kedudukan orang lain. Yang pertama, orang yang pengen tahu ilmu orang lain, dia harus punya akal. Tuh kan? Kemudian tidak boleh tidak bersama sempurna akal dari mendekati kedudukannya dalam ilmu bagi martabat orang lain. Akal sempurna, kemudian keilmuan kita mendekati orang yang kita pengen tahu kehebatannya. Wahina izin, dan ketika itu, ini kayaknya ucapan Syekh Subuki juga nih. Ketika itu, kalau begitu syaratnya, fala yang arifu ahadun mimman ja'a ba'dal ghazali qadar al-ghazali, maka tidak mengenal oleh siapapun dari orang-orang yang datang ia sesudah Imam Ghazali akan kedudukan Imam Ghazali. Orang yang datang sesudah Imam Ghazali nggak tahu betapa hebatnya Imam Ghazali. Kenapa? Maka tidak tahu oleh seorang pun dari orang-orang yang datang ia sesudah Imam Ghazali akan kadar Imam Ghazali. Wala miqdara ilmil Ghazali, dan tidak pula ukuran ilmu Imam Ghazali. Kenapa? Illa bimiqdari ilmih, kecuali dengan ukuran ilmunya sendiri. Kita mengukur ilmu orang lain yang menurut ilmu kita, bukan menurut ilmu Imam Ghazali kan? Kan kita punya ilmu nih. Kita mengukur kehebatan orang yang menurut pengetahuan kita sendiri. Amma bimiqdaril ilmi Ghazali fala, adapun dengan ukuran ilmu Ghazali maka tidak. Idlam yaji ba'dahu misluh, karena tidak datang sesudahnya Ghazali oleh orang sepertinya Imam Ghazali. Sumal mudani lahu innama ya'rifu qadarahu biqadri ma indah. Kemudian orang yang mendekati baginya Imam Ghazali juga,
Kemudian orang yang mendekati baginya Imam Ghazali hanya saja mengenal ia akan nilainya Imam Ghazali itu dengan kadarma yang ada di sisinya, bukan dengan kadar Ghazali dalam dirinya Imam Ghazali. Jadi kesimpulannya, kita tahu kehebatan seseorang berdasarkan pengetahuan yang kita miliki. Artinya kita mengukur orang lain dengan pengetahuan kita, bukan dengan pengetahuan dia. Sementara dia punya pengetahuan yang tinggi. Kita pengetahuan di bawah dia. Berarti nggak mungkin kita tahu nilai dia atau kemampuan dia yang sebenarnya kita nggak mungkin tahu. Karena kita mengukur dengan alat yang kita miliki. Sementara meteran kita berbeda dengan meteran orang yang mau kita ukur. Nah, Masya Allah. 46 menit. Ini berapa halaman lagi? Dikit lagi. Eh, Wal-Ghazali wa in kana syafi'i al-madhhabi illa anna al-fawariq al-madhhabiyata. Dan bermula Imam Ghazali. Sekalipun ada ianya Imam Ghazali itu Syafi'i madhabnya. Imam Ghazali memang madhab Syafi'i. Illa melainkan annal fawariq al-madhhabiyata, bahwa sungguh perbedaan-perbedaan madhab itu tadmahillu menjadi lenyap ia. Perbedaan-perbedaan madhab menjadi lenyap ia. Idza tanawala al-muallifu, apabila menggapai oleh muallif, oleh Imam Ghazali, usul al-ibadah, akan dasar-dasar ibadah. Nah, maknanya begini. Memang Imam Ghazali bermadhab Syafi'i. Tapi perbedaan-perbedaan madhab, artinya madhab manapun itu menjadi lenyap. Perbedaan madhab menjadi lenyap ketika membahas oleh Imam Ghazali akan usul ibadah. Ketika Imam Ghazali membahas tentang pokok-pokok ibadah, itu pembahasan beliau cenderung diterima oleh semua madhab. Karena beliau di sana nggak membahas khilaf nanti. Begitu juga tentang isi Bidayatul Hidayah, ini pokok nih. Jadi semua madhab itu cocok dengan kitab ini menerima. Nah itu. Melainkan bahwa sungguh perbedaan-perbedaan madhab itu menjadi lenyap ya. Ketika menggapai oleh pengarang akan menggapai membahas oleh pengarang oleh Imam Ghazali akan asal-asal ibadah. Au tasadda li dzikril manhi anhu syar'a, atau muncul ianya Imam Ghazali bagi menyebutkan larangan, menyebutkan aladzi yang dilarang darinya aladzi dalam syarak. Ketika Imam Ghazali membahas tentang hal-hal yang terlarang dalam agama, itu disepakati oleh madhab. Pendapat beliau diterima. Au arada au arudi, atau kepada lidzikri. Au tasadda li dzikril manhi, au tasadda li ardi alaqatil abdi bi khaliqihi wa bani jinsi. Atau ketika muncul ianya Imam Ghazali untuk ardi alaqah, untuk mendatangkan hubungan atau menjelaskan hubungan hamba dengan penciptanya dan hubungan hamba dengan anak-anak jenisnya. Ketika Imam Ghazali membahas tentang ilmu, bagaimana hubungan hamba dengan Allah, bagaimana hubungan hamba dengan hamba yang lain, ilmu sosial, itu perbedaan madhab jadi lenyap. Artinya ucapan Imam Ghazali itu diterima. Wahadihiyal khututul aridatu. Ini, dianya ini itulah garis-garis besar. Ditaksimi muhtawa, bagi pembagian kandungan dari kitab Bidayatul Hidayah. Inilah yang menjadi kandungan kitab Bidayatul Hidayah. Artinya kitab ini diterima oleh banyak golongan. Karena enggak membahas perbedaan di sana. Membahas tentang pokok-pokok akidah. Tentang ilmu kejiwaan. Fal ummatul islamiyatu bimazahibiha, maka bermula umat Islam dengan seluruh mazhabnya umat Islam itu tattafiqu, sepakat dianya umat Islam fi hadhil khututi, pada ini garis-garis besar tadi, wa tajtami'u, terkumpul ianya umat ini fi maslakin muttahidin, pada jalan tempuh yang satu. Di segi pokok-pokok ibadah semua mazhab, semua umat itu sepakat, ya kan? Nah, karena sepakat lidzali, karena ini fahadal kitabu matlabu kulli muslimin. Karena ini maka bermula ini kitab Bidayatul Hidayah itu matlabu, menjadi tuntutan, pencarian, harapan, menjadi harapan bagi tiap-tiap muslim. Wa bughyatu kulli muwaffaqin bila istisna'in. Bughyah menjadi keinginan, menjadi cita-cita tiap-tiap orang yang mendapat taufik dengan tanpa pengecuali. Ya, kitab Bidayatul Hidayah itu dicari oleh semua orang. Summa innal imama hujjatal Islam yatamayyadu bikauni ustadzal akharin fi ilmil ijtima'in wan nafsi. Kemudian bahwa sungguh Imam Ghazali, sungguh imam yaitu Hujatul Islam itu yatamayadu. Berbeda ianya beliau dengan keadaannya beliau itu menjadi ustadz yang lain. Fi ilmil ijtima, dalam ilmu kemasyarakatan, wan nafsi, dan ilmu jiwa. Jadi banyak memang ulama banyak, tapi Ghazali ini berbeda. Beliau sangat fokus membahas tentang
penyakit-penyakit hati, ilmu kejiwaan. Kalau bahasa kita sekarang psikolog. Kemudian sungguhnya imam, yaitu Hujatul Islam itu ya tamanya itu berbeda ayahnya beliau bikaunihi dengan keadaannya beliau itu ustadz bagi yang lain. Beliau menjadi guru bagi orang lain dalam ilmu kemasyarakatan, ilmu jiwa, ilmu kejiwaan. Al-khabiri bi adwaiha yang sangat paham. Beliau itu yang sangat paham dengan penyakit-penyakitnya kejiwaan. Al-arifi yang sangat mengenal bitaqallubiha dengan bolak-baliknya jiwa nafsu. Jadi beliau sangat paham dengan kondisi nafsu kan. Ini kita tahu ketika membaca kitab beliau, iya misalkan Ajaibul Qalb tentang keajaiban hati. Masya Allah kan. Dari zaman dulu beliau sudah bisa menggambarkan bagaimana penyakit-penyakit yang menimpa hati manusia dan itu cocok hampir untuk zaman sekarang masih cocok. Nah, bahwa yang taliku min hikmatil basiri bitawarudil ahwali ala anfusi. Maka dianya Imam Ghazali itu yang taliku, intolaka yang taliku berangkat. Zaidun muntalikun, Zaid itu pergi. Bahwa yang taliku maka beliau itu berangkat ia dari hikmah basir. Dari hikmah orang-orang yang sangat paham, yang sangat bisa melihat. Bitawarudil ahwal dengan datangnya berbagai macam kondisi kepada jiwa. Fayasifud dawa an naji'ah, maka mensifati oleh Imam Ghazali akan obat yang manjur. Dawaan naji'ah akan obat yang manjur lima dan nufusi bagi orang-orang yang sakit jiwa. Jadi beliau bukan hanya sekedar teori. Maka Imam Ghazali itu berangkat ia dari hikmahnya seorang yang paham benar dengan datangnya perubahan kepada jiwa manusia. Maka ketika itu jiwa yang sakit beliau kasih obat yang manjur. Faya sifat dawa'a maka mensifati oleh Imam Ghazali akan obat an-naji'ah, obat yang manjur, obat yang mujarab. Lima dan nufus bagi orang-orang yang sakit jiwa. Wala zalat nadariyatuhu fi hadzal maidani tudarrasu wa tubhasu fi diyaril muslimin wa ghairihim. Maka senantiasalah pandangan-pandangan Imam Ghazali dalam ini medan, ini area. Itu tudarras dikaji. Dan senantiasalah pandangan-pandangan Imam Ghazali dalam ini medan, ini area, ini bidang, itu tudarrasu dikaji akan dianya pandangan. Dibahas akan dianya pandangan. Fi diaril muslimin di negeri kaum muslimin wa ghairihim dan selain mereka. Artinya kitab-kitab beliau khususnya di bidang akhlak, di bidang kejiwaan tadi banyak dikaji orang, dikaji di dunia Islam dan di dunia barat. Ini ada catatan kaki lagi. Qala Ustadz Abdul Hasan An-Nadawi, berkatalah oleh Ustadz Abdul Hasan An-Nadawi rahimahullah, seorang ulama dari India, pengarang kitab Qasad Sunnabiyin lil Atfal ya. Kisah para nabi untuk anak-anak saya baca juga di channel Gundul Bantul dulu tapi ya. Apa kata Abu Hasan ini? Laqad rudikal alamul islamiyyu fi muntasifil qarnil khamisil hijri hadhihi syakhsiyat. Sungguh telah diberi rezeki kepada dunia Islam, alam Islam, dunia Islam. Di pertengahan abad kelima Hijriah hadhihi syakhsiyat akan ini sosok al-faddah yang langka. Ini sosok yang hebat. Syakhsiyat al-Ghazali yaitu sosok Ghazali. Wahia syakhsiyatun faridah. Dianya Imam Ghazali itu satu sosok yang faridah, yang langka. Farid itu yang berbeda dari orang lain. Mustaqillatul tafkir yang memiliki kebebasan berpikir, kemerdekaan berpikir. Kawiyatut ta'sir yang kuat pengaruhnya. Tamtadu berbeda ia bisalamatil fikri dengan selamat pikirannya. Wattidhanil akli. Ittidhan masdar. Ittidhanil akli. Apa namanya? Ittidhan itu teratur. Kalau timbangan kiri kanan sejajar, stabil. Wattidhanil akli. Yang berbeda ianya Imam Ghazali bisalamatil fikri, selamat pikirannya. Wattidhanil akli, stabil akalnya. Wahasafatir ra'i, kuat pikirannya. Wa amkin nadri dalam pemandangannya. Wasiqati bin nafsi dan sangat percaya diri. Sangat percaya diri. Waqad istahaqqal Ghazaliyu bi buhusihil amiqati dan berhak. Sungguh berhak oleh Imam Ghazali dengan sebab kajian-kajiannya Imam Ghazali yang mendalam. Dengan sebab beliau mengkaji yang mendalam fil akhlaki dalam akhlak. Akan apa beliau berhak ayyudu'a fis safil awali. Bahwa diletakkan akan Imam Ghazali dalam barisan pertama min ulama il akhlak dari ulama-ulama akhlak. Jadi ketika kita membahas akhlak itu nama Imam Ghazali layak ditaruh paling depan.
Wa ayyakuna mawdi'a dirasatin wa inayatin dal bahisi, dan bahwa ada ianya Imam Ghazali itu menjadi tempat kaji, wa inayah tempat perhatian, minal bahisin dari orang-orang yang meneliti, yang membahas, fi ilmil akhlak dalam ilmu akhlak, wa ilmin nafsi dalam ilmu jiwa, wal muwarrikhin dan para sejarawan, lihadal maudhu bagi ini tema. Jadi Imam Ghazali itu layak menjadi perhatian para pengkaji ilmu akhlak, ilmu jiwa, para sejarawan yang mempelajari tentang akhlak dan jiwa. Ini layak Imam Ghazali menjadi temanya, layak untuk dikaji dan dibahas. La syakka annal Ghazaliyya min nawabighil Islam. Tidak diragukan lagi bahwa sungguhnya Imam Ghazali itu bagian dari orang-orang hebat dalam Islam. Nabighah ini dari jamak nabighatun, hebat, pintar. Tidak diragukan bahwa sungguhnya Imam Ghazali itu sebahagian dari tokoh-tokoh hebat Islam. Wa aqulihil kabira. Dari akal-akalnya Islam yang besar. Mana akal yang besar ya tokoh besar. Wa min kibari kadatil fikril Islami, dan dari tokoh-tokoh besar pemimpin pemikiran Islam. Wa mahma qila fihi wa qila, betapapun dikatakan dalamnya Imam Ghazali dan dikatakan untuknya Imam Ghazali. Ya terlepas ada yang memuji dan yang mengkritik beliau, tapi beliau itu memang tokoh. Tidak bisa diingkari beliau itu tokoh. Fa inna ikhlasahu asma min ayyushakafi. Maka bahwa sungguh keikhlasannya Imam Ghazali dalam mengarang, dalam berdakwah. Maka bahwa sungguh keikhlasannya Imam Ghazali itu lebih tinggi min ayyushakafi, itu dari bahwa diragukan padanya Imam Ghazali. Wa anna uluwa himmatihi fi jami'il ulumi, dan bahwa sungguh ketinggian tekadnya Imam Ghazali dalam semua bidang ilmu, wan nubughi, dan bahwa sungguh ketinggian tekadnya Imam Ghazali dalam semua ilmu, wan nubugha fiha, dan bahwa sungguh kecerdasan, ini nubuah nubug tadi kan, kecerdasan dalamnya ilmu, summa uluwa himmati, kemudian ketinggian tekadnya Imam Ghazali fi talabil hakikat, dalam mencari hakikat, mencari keyakinan, summa uluwa himmatihi, kemudian ketinggian semangatnya Imam Ghazali dalam mencari akhirat, wa tahqiqi, dalam mewujudkan ghayatil wujud, dalam mewujudkan tujuan hidup, itu la yazalu, senantiasa ianya semua itu maudhi istighrab, menjadi tempat yang mengagumkan. Istighrab itu memancing kekaguman. Was takdirin, senantiasa ianya semua itu menjadi tempat yang memancing kekaguman. Takdirin itu senantiasa ia menjadi tempat penghormatan. Takdir memuliakan, wa ikbar menganggap besar, minal jami dari semua orang. Semua orang pantas kagum terhadap Imam Ghazali, memuliakannya. Kalau kita lihat keikhlasan beliau, tinggi semangat beliau dalam berbagai macam bidang. Wah, nah itu. Wa inna ma khallafahu min asarin wa turasin ilmiyin sarwatun islamiyatun la yustahanu biqimatiha. Dan sungguh apa saja yang telah meninggalkan ya Imam Ghazali, akannya apa saja. Asarin dari asarnya, bekas yang beliau tinggalkan. Wa turasin ilmiyin, warisan ilmu. Itu sarwatun islamiyah, menjadi kekayaan Islam, la yustahanu yang tidak bisa disepelekan. Biqimatiha dengan nilainya kekayaan Islam. Jadi kita beliau itu kan menjadi warisan sangat berharga. Wala yungkaru fadluha fi asri minal usur, dan tidak bisa diingkari akan keutamaannya, asar-asar beliau, turas beliau dalam satu masa dari segala masa-masa. Nah, itulah Imam Ghazali kan. Dikit lagi. Wahuna amrun yahsunu an nusyira ili. Di sini itu ada satu perkara yang baguslah bahwa kami isyarahkan kepadanya perkara. Apa perkara itu? Bahwa annal muallifa wada'a barnamijan, bahwa sungguh pengarang yaitu Imam Ghazali itu wada'a, beliau telah membuat barnamijan, akan satu program muyasaran, program yang mudah, mim muntaliki ma'arifihi, berangkat dari pengetahuan beliau sendiri. Bahwa sungguh pengarang itu wada'a, telah membuat oleh pengarang barnamijan, akan satu program muyasaran yang mudah, min muntaliki ma'arifihi, dari keberangkatan ma'rifah beliau, pengetahuan beliau, yuwafiqul masyariba kullaha, yang cocok ianya program akan masyarib madhab, akan madhab seluruhnya. Jadi beliau Imam Ghazali membuat satu program harian yang cocok untuk semua madhab. Nah, ala tanawu'iha, di atas macam-macamnya masyarib, macam-macamnya madhab, waktilafiha, dan perselisihannya madhab. Madhab dengan segala macam-macamnya, dengan segala khilafnya,
program yang Imam Ghazali buat ini bisa diterima. Apa isi programnya? Bihaisu yastaghriqu hadzal barnamiju sa'atil laili wan nahar. Dengan sekira-kira bisa menghabiskan oleh ini program akan waktu-waktu malam dan siang. Itulah isi kitab Bidayatul Hidayah nantinya kan. Isi kitab ini kan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itulah program yang dimaksud. Sekira-kira menghabiskan oleh ini program akan waktu-waktu malam dan siang. Waqaffata alaqati dan seluruh seluruh hubungan-hubungannya si insan ma'a nafsihi bersama dirinya wa ghairihi bersama lainnya. Bahwa dan dianya program barnamij itu sahlut tatbik mudah dipraktekkan. Kalau kita mau mudah, sahlut tatbik mudah dipraktekkan alaman wafaqahullahu taala kepada orang-orang yang memberi taufik akannya oleh Allah taala. Wabitaufik minal maula dan dengan taufik dari Allah taqaddasat asma'uh yang sucilah oleh nama-namanya. Fakat asarna ala aslin asilin. Maka sungguh telah kami dapatkan di atas asalnya asal. Nah, maka sungguh telah kami dapati di atas asalnya asal bagi ini kitab. Jadi beliau bilang, beliau mendapatkan satu manuskrip yang mendekati aslinya. Itu mana asli asilin. Asalnya asal bagi ini kitab. Wa mustanadi azizin lahu. Kami dapati di atas satu sandaran yang sangat berharga baginya ini kitab. Mimma ja'ala dari sesuatu yang bisa menjadikan ya sesuatu ikhraja hadzal kitab akan mengeluarkan ini kitab yang menjadi dasar untuk kitab ini dicetak ulang. Alladzi takasarat taba'atuhu aghlatu. Kitab-kitab yang telah banyaklah oleh cetakannya ini kitab dan kesalahannya ini kitab. Jadi beliau mendapatkan satu manuskrip yang bisa menjadikan mengeluarkan ini kitab, kitab mana? Kitab yang sudah banyak dicetak dan banyak kesalahan. Dikeluarkan kemana? Alam ta'ala kepada ikhraj. Ala nahwi alladhi wada'ahum alifu. Kepada semisal yang telah membuat akannya ini kitab oleh pengarangnya ini kitab. Jadi dengan sebab beliau menemukan satu manuskrip yang mendekati masa Imam Ghazali, sehingga kitab yang akan dicetak ini kemudian nanti bisa paling kurang mirip banget dengan kitab yang ditulis oleh Imam Ghazali sendiri. Nah, itu. Sehingga muncullah kitab Bidayatul Hidayah ini. Ini cetakan ulang nih. Nggak tahu ini bentuk fisiknya ada nggak. Kalau PDF-nya banyak, tinggal ketik aja namanya. Kalau muncul sampul yang sama tadi persis. Fakat wufiqna fil usuri, maka sungguh kami diberi taufik fil usuri dalam mendapatkan ala makhtutatin kepada satu makhtutat, manuskrip tulisan tangan. Kutibat yang dituliskan akan dianya makhtutat sanah pada tahun 596 kan. Sementara Imam Ghazali kan wafat 505, berarti dekat dengan masa Imam Ghazali ini. Maka sungguh telah kami diberikan taufik dalam mendapatkan kepada satu makhtutat yang ditulis akan dianya makhtutat pada tahun 596 bi khatti Abdul Aziz dengan tulisan Abdul Aziz bin Hibatillah bin Asakir. Wahya dan dianya masa atau dianya makhtutat tadi qaribatun itu dekat min ahdil muallif dari masa pengarang rahimahullah taala. Wa alaiha ba'du ta'liqati lil a'lam dan di atasnya kitab, di atasnya makhtutat itu ada sebahagian ta'liq-ta'liq li a'lamin bagi nama-nama tokoh mimma yu'zinu itu sebahagian dari perkara yang memberitahukan dianya perkara bi anna hadhihi nuskhata bahwa sungguh ini nuskhah ini manuskrip tadi itu tadawuluha telah menerima akannya oleh para ulama. Tadawuluha maknanya saling membagikan kan, tadawul kan berputar-putar, memutari akannya nuskhah oleh para ulama, wahtafau biha dan perhatian mereka dengannya nuskhah. Karena di nuskhah tadi ada ta'liq-ta'liq menunjukkan bahwa orang di masa itu di tahun 590 memang menggunakan kitab itu diterima oleh para ulama mengkajinya. Nah, itu. Wa ighalan fit tausik. Ighal untuk menambah fit tausik pada kepercayaan. Ighalan fit tausik untuk menambah dalam kepercayaan bahwa kitab ini mirip-mirip dengan tulisan asli Imam Ghazali dan untuk menambah dalam kepercayaan ista'anna kami minta tolong binusakhin muta'addidah dengan niskah-niskah yang banyak min makhtutati hadzal kitab dari manuskrip-manuskrip ini kitab. Jadi untuk menguatkan manuskrip yang beliau temukan, beliau gunakan juga manuskrip-manuskrip lain di tahun-tahun yang berbeda kan supaya muncul satu kitab yang memang mirip-mirip dengan tulisan musannif asli. Hatta kharajan nasu
hatta kharajan nasu saliman min awadit tashif, hingga keluarlah oleh nas dalam keadaan selamat min awadit tashif, dari pengaruh-pengaruh tashif. Tashif itu perubahan dalam tulisan kan. Naqiyan, bersih, min syawaibit tarke, dari bersih dari kesamaran tarke. Tarke ini tambal sulam bahasa kita. Tambal sulam. Dari campuran tambal sulam. Falahu subhanahul hamdu wal minnah, maka baginya Allah Subhanahu wa taala itu puji dan karunia. Wahahia darul minhaj. Dan ini, dianya ini itu darul minhaj, yaitu percetakan kita. Tadufu ilal qurra, mempersembahkan ianya darul minhaj ilal qurra'il akarim, kepada pembaca yang mulia. Hadhihi tab'atal munaqqahah, akan ini cetakan yang bersih, al muwassaqah, yang telah diberi tausik, nah, diberi penguat untuk meyakinkan ini mirip dengan tulisan Imam Ghazali. Dan dianya ini darul minhaj itu tadufu, menghidangkan ia, mempersembahkan ia kepada pembaca yang mulia. Hadhihi tab'ah, akan ini cetakan munaqqah yang bersih, al muwassaqah, yang bisa dipercaya. Tatahada, yang tampil ia. Tatahada dalam bentuk hadiah, tampil ia fi saubin, dalam satu pakaian, minat tahqiqil aniyah, daripada tahqiq yang bagus, wal ikhrajil kasyif, dan dalam keluaran yang kasyif, maknanya jadi tampilan baru lah. Nah, saya lihat maknanya di kamus. Jadi itu baru, mana jadid ya. Jadid atau natif, bersih. Nah, ada yang tampil ianya ini kita dalam pakaian dari tahke yang bagus. Nah, kemudian ikhrajil kasyif, dan dalam keluaran yang baru. Wabillahi taufik. Lebih kurang seperti itu ya. Ini ditulis oleh Nasir, eh, apa namanya, yang mencetaknya, itu yang mentahlinya, Jeddah 12 Rabiul Awal 1424. Nanti baru eh, biografi Imam Ghazali dan lain-lainnya, kemudian baru nanti saya susun dalam satu playlist sambungan dari bacaan-bacaan yang dulu pernah saya baca. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.